semua. Welcome back to Yunus Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja mari kita simak video berikut. Dalam upaya terus memperbaiki sistem kepegawaian di Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, mengusulkan alternatif mengejutkan untuk pengangkatan honorer. Dalam UU ASN terbaru dengan nomor 20 tahun 2023 yang baru disahkan beberapa pekan lalu, terdapat skema penataan honorer. Meski tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi penataan yang dimaksud sehubungan dengan akan dihapusnya status honorer. Lantas, akan kemana honorer berikutnya? Bagaimana nasib karir non-ASN? Alternatif baru, P3K part-time. Seiring dengan semangat reformasi birokrasi dan transformasi kepegawaian, pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan alternatif yang menarik perhatian banyak pihak terkait honorer. Salah satu usulan menonjol adalah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam bentuk part-time. Pengusulan P3K part-time tidak terlepas dari kompleksitas struktur kepegawaian di Indonesia, terutama terkait dengan tenaga honorer. Ini juga sejalan dengan pasal dalam UU ASN tahun 2023 untuk menata honorer sebelum waktu penghapusan tiba. Sekiranya, honorer akan dihapus pada akhir Desember tahun 2024, sehingga permasalahan non-ASN harus diselesaikan sebelum itu. Menpan-RB menyampaikan bahwa dari total 2,3 juta pegawai non-ASN, sekitar 325.517 berada di instansi pusat dan 2,02 juta di instansi daerah. Usulan terkait P3K part-time ini muncul sebagai alternatif untuk lebih fleksibel mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Setelah melakukan audit ulang terhadap 2,3 juta honorer yang terdata dalam pendataan BKN, tersisa 1,6 juta honorer. 1,6 juta honorer tersebutlah yang akan dialihkan statusnya. Proses verifikasi dan validasi data. Menpan-RB juga menjelaskan bahwa langkah awal menuju pengangkatan P3K part-time melibatkan proses verifikasi dan validasi data oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap tenaga honorer dapat dinilai secara objektif dan transparan. Kriteria seleksi dan afirmasi. Menteri Anas kembali menegaskan bahwa tenaga honorer yang lulus verifikasi dan validasi akan diangkat sebagai P3K part-time. Dalam kasus ini, tidak hanya kriteria masa kerja yang menjadi faktor penentu, tetapi juga seleksi administrasi dan afirmasi dari lembaga terkait. Adanya kerjasama dengan BPKP diharapkan dapat memastikan keabsahan data dan integritas proses seleksi. Berikutnya, setelah para non-ASN, ini dialihkan statusnya menjadi P3K part-time maupun full-time, Menpan-RB katakan mereka juga akan dapat NEP. Keduanya akan ditetapkan dengan status sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan penetapan NEP dari BKN, pungkas Menteri Anas. Artinya, tidak hanya sebagai P3K part-time saja, tetapi honorer juga bisa jadi akan menjadi bagian dari P3K penuh waktu. Langkah ini diharapkan memberikan solusi lebih fleksibel dan inklusif dalam penataan kepegawaian. Namun, tantangan besar tetap hadir, terutama terkait dengan konsistensi, transparansi, dan keadilan dalam implementasinya. Bagaimana pemerintah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial ini? Lebih lanjut, hal-hal mengenai detail terkait pengalihan status atau pengangkatan honorer menjadi P3K ini akan dirumuskan dalam peraturan pemerintah atau PP. Maka, tinggal tunggu saja selanjutnya mengenai nasib honorer di masa depan. Dengan mengusung P3K part-time sebagai alternatif pengangkatan honorer,
Pemerintah berharap dapat memberikan solusi yang seimbang antara kebutuhan tenaga kerja dan keterbatasan sistem kepegawaian yang ada. Namun, perjalanan implementasi masih menjadi cerita yang harus ditulis ke depan terkait mengenai masa depan honorer. Sekian, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.